Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang lain ketika ia hendak ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat surga sebagai tempat tinggal. Quran surat An-Najmi ayat 13, 14 dan 15. Ba'aku'na subhanalladzi asra Ustaz baca. Biasanya kalau ceramah Isra dan Mi'raj itu ayat yang dibaca pasti subhanalladzi asra bi'abdihi. Karena subhanalladzi asra bi'abdihi itu ayat Isra. Sudah dibaca oleh ibunda kita tadi dengan suara yang sangat merdu. Aku jarang mencari orang seusia beliau suaranya masih stabil. Kau memang qari'ah itu luar biasa. Yang mau baca barusan itu ayat Mi'raj. Jadi karena beliau membaca ayat Isra, aku tinggal membaca ayat Mi'raj. Kalau panitia dalam sambutannya dalam membahas kaji, aku tinggal ulang aja nih. Pernah ada Pak kata sambutan lo, nyobahas lo kaji yang dibahas itu ya. Tapi risiko luar biasa. Baik ketua panitia tadi maupun ketua harian dah nyobahas kaji. Tapi kadang-kadang ada singgungnya Bapak. Acara selanjutnya laporan dari ketua panitia. Ketua panitia itulah ceramah lagi. Dari malam ini kita berkumpul dalam momentum Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW aurainya. Ejambo kalau lapa awal kan boleh. Tapi bikin mujago memang kalau kata orang saya untuk ditarik poke duni, artinya lah bagian seorang. Alhamdulillah. Yang kita hormati hadir mungkin ketua IKM Provinsi Bengkulu, ketua IKM Kota Bengkulu maupun pengurus DPC, kemudian ketua Gemuja. Walaupun ketua umumnya tadi siang, ambos pas sampai di Pahiyang masuk WA beliau. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Ustaz tiba di Bengkulu atau ada dalam hati karena karajon di bawah. Abo kajambi baralik kemanakan tak bisa tak pahido. Nah itu pasal ketua kamu tadi. Lain kamu paslon pulang hari ini tidak dapat solar. Dalam hatimu tidak ada solar maksudnya lah. Tapi ketua minta maaf dan bisa hadir bersama kita. Dapat. Kemudian tadi aku di
disambut di pasir jet, dibawa makan ke Almas, makanan Arab, walaupun wajahmu jauh dari wajah Arab. Lalu orang Arab itu pak dijuang, majuang kulit, ditambah bodoh. Ibu anu kan nak meninggal nampak itu. Alhamdulillah kemudian seluruh nikmat mama dan hadir dan tidak bisa kami sabui satu persatu. Ketek manamo kadang bakalan ketek tidak itu namo dan kadang tidak disabui kala. Bedanya kita yang hadir kaum muslimin dan kaum tidak. Cek yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan seluruh yang hadir ini mendapatkan umur yang berkah dalam ketaatan dan memperoleh rezeki yang berlimpah. Agak kancang artinya kalau rasa kibat berbeda. Itu aku untuk kanduang limpape rumah dan gadang kapayung panji ke Madinah ke undung-undung ke Sabugo ko awi sampai minta air ko lapar sampai minta nasi. Mudah-mudahan seluruh pundo-pundo itu disabui oleh Nabi dalam hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik adalah wanita yang soleha. Tidak ada disabui laki-laki yang soleha. Kehidupan pola memberikan dispensasi terlalu banyak bagi wanita sebenarnya. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, artinya wanita. Tidak ada surat Ar-Rijal, laki-laki. Dalam hadis Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada disabui di bawah telapak kaki ayah. Padahal skincare ibu kami nama bagian. Bahkan dalam hadis ditanya oleh sahabat, man karamani min ba'dillahi wa rasulih, siapa yang harus aku muliakan setelah Allah dan Rasulnya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang keempat, abuka, ayahmu. Ibu, bapak. Tiga baru yang satu. Dari Muhammad. Ditakui karena pangalan terima saja. Ada orang menanya itu kamu, Ustaz, apa Islam itu diskriminasi? Seakan-akan wanita sebenarnya banyak laki-laki didiskreditkan, disudutkan. Saya bilang tidak. Lalu tidak, Nabi Muhammad mengatakan ummuka, abuka, ibu, ayah. Kok 3:1? Lalu aku jadikan. Sekarang Bapak mau berhitung secara apa? Secara logika atau secara matematika? Secara matematika, oke. Kita anggap anak itu hasil perkongsian tadi antara ayah dan ibu. Mari kita hitung siapa yang paling banyak sahamnya, supaya kita bisa memahami maksud hadis Nabi itu. Kenapa 3 berbanding? Yang pertama, bibit punya siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Kemudian ibu tanya ke dokter, dokter bilang bibit milik baduo. Dari ayah namanya sperma, dari ibu namanya sel telur atau ovum. Apa belajar biologi? Lo baru di rumah. Jadi bibit sama punya lo. Skor berapa? 1-1. Bibit yang ada itu ditanam di sawah, yang punya sawah siapa? Ibu, kabar skor 2-1. Dan merawat banyak sampai gadang, sampai layak dipanen siap
Berapa skor? 3-1. Artinya 9 bulan si calon bayi atau janin dibesarkan dalam rahim ibu, gak sehari pun bapak pernah satu menggantian. Walaupun mau dia membantu hamil, pada hamil benar. Lawan skor 3-1. Yang memanen, artinya yang melahirkan siapa? Ibu. Maka wajarlah modal apa? Modal banianya. Ibu banianya lahan inyo dan merawat inyo dan menyambi inyo dia. Betul? Maka wajar Islam mengatakan ibu, ayah. Artinya bukan udah cibolo gantian. Ambil karena mudo KPN di Pali bawa 9 bulan ke Mabai. Begitu susahnya wanita. Makanya Islam mengangkat derajat wanita itu amat tinggi. Bahkan dalam syair lagu disebutkan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Ya kalau mengandung melahirkan saja seorang anak B. Tentu mengandung melahirkan lagi. Kesimpulannya Pak, hormatilah wanita. Hormati wanita, hormati istri-istri. Pepatah Yunani kuno mengejar The Victoria Concordia Crescit. Keberhasilan suatu rumah tangga itu berawal dari keharmonisan. Kalau laki kasar, suku main tangan seketik main terletak, percaya oleh bakal bang dan lehir. Ajak dulu dan lepok dan lepok. Serius, doa wanita itu tajam. Dan kalau lebih bukaan baru banyak. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi pas makan atau isi ada Pak Sekjen, Pak Supri, Pak Sek. Nanti jamaahnya campuran atau orang awak Sek. Bakso ini bakso apa? Bakso awak salah itu ya. Kalau tidak mengerti bakso, dan pokok awak mengerti saja. Ini malam ini mau sawah, ada izin Pak Sekjen. Oke, Isra dan Mi'raj kita cari tema. Apa pas mikirin deketum umum tema apa? Memahami hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai landasan keimanan dan ketakwaan. Kok sama judul skripsi gitu. Jadi kata kuncinya ada satu hikmah, yang kedua landasan, yang ketiga iman yang sampai takwa. Hikmah di balik Isra dan Mi'raj, supaya hikmah itu bisa kita jadikan landasan. Landasan atas apa? Iman dan takwa. So kita mulai dari yang pertama. Dan pegang apa santai. Apa lo pegang apa ceramahmu ya Pak kamunya? Dan menginjau saya melingkuh saya. Dan kau bergerak melingkuh dah. Santai ya Pak. Awak mengaji boleh santai, tapi kaji dibawa pulang sudah di amal. Pertama, Isra wal Mi'raj itu dua peristiwa, bukan satu. Anda tidak setuju kalau orang menyebutnya acara tadi peringatan Isra Mi'raj. Yang betul itu Isra dan Mi'raj. Kenapa mesti pakai dan? Karena ini dua peristiwa, bukan satu peristiwa. Yang satu terjadinya di bumi, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Yang satu terjadinya di luar angkasa, dari langit pertama hingga langit ke-7
cie disambung dalam surat Al-Isra yang dibaca ibu kita tadi, yang cie disambung dalam surat An-Najmi yang saya bacakan tadi. Kenapa dua kisah ini Allah letakkan di dua surat yang berbeda? Supaya kita memahami ternyata ini bukan satu rangkaian, tapi ini dua peristiwa yang berbeda, tapi terjadi di malam yang sama. Jadi yang sama itu timingnya, waktu peristiwanya beda. Nah, apa hikmahnya? Satu, Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan sebagai cara Allah menghibur nabinya yang sedang bersedih. Bagian yang belok. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu terjadi, beliau sedang dirundung duka yang teramat dalam. Para ulama menyebutnya Amul Husni, tahun berduka cita. Kenapa? Sosok yang paling penting dalam hidup Nabi itu meninggal. Dua sekaligus. Satu, istri tercintanya Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Yang kedua, Abu Thalib, paman tersayang yang mengasuh dan mendidik beliau. Kematian ini Nabi Ampun marasul apa dia? Apa? Namanya alun putri ini. Kenapa tanya Pak mengalih bukan itu? Jadi Pak, kalau yang meninggal wanita biasa, it's okay lah, mungkin Nabi tidak terlalu berat. Tapi yang meninggal ini satu di antara 4 wanita terbaik di seluruh alam. Kata Nabi, khairun nisa'il alamin arba'ah. Sebaik-baik wanita di seluruh alam ini ada 4 orang. Ibu-ibu kalau pengen menjadi wanita terbaik, beli buku biografi kisah hidup 4 orang ini dan belajar dari mereka. Iya deh. Besok pagi kami cari buku ada biografi Siti Khadijah, ahli itu cek. Siapa yang 4 orang ini sudah wanita terbaik seluruh alam? Yang pertama kata Nabi, Maryam binti Imran. Maryam anaknya Imran, ibundanya Nabi Isa. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah anak Khuwailid. Jadi siapa nama kedua Nabi? Khuwailid. Yang ketiga wanita terbaik seluruh alam itu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah. Yang keempat Asiyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah anak Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu meskipun lakinya Fir'aun, tapi istrinya wanita terbaik Pak. Dan ahli surga. Ini adalah dalil wanita solehah tetap bisa masuk surga meskipun suaminya tidak soleh. Bisa loh, istrinya, masya Allah, aktivis Islam, bergerak majelis taklim, tiap malam tahajud, saban hari baca Quran, one day one juz, 1 hari 1 juz, zikirnya banyak, wanita soleh, lakinya wajib untuk sholat atau untuk rakyat pinjam. Pokoknya baru pulang cuti dia masih itu sepuluh. Pertanyaannya, apakah istri ini tetap masuk surga sementara suaminya seperti itu? Tetap. Kenapa? Karena dosa suami bukan tanggungan istri. Langkah sama ibu saya bilangnya. Tapi itu serius loh. Sedangkan Asia itu lakinya Fir'aun, tapi dia wanita ahli surga. Apalagi ibu laki itu Firman, bukan Fir'aun. Iya toh? Jadi ibu-ibu kalau suami Anda tidak sholat, ibu tak perlu mendakwahi dia. Tugas ibu cuma 2. 1, doakan. Ya Allah, 20 tahun ya Allah nikah, 2
berlapis sama. Coba Pak pikir, laki-laki tidak sholat pun nilainya sambutnya berlapis sama. Kalau hanya mandi makan berlapis sama buahnya, bisa lo mandi ya makan apa? Itu lihat ya. Yang kedua, kalau hanya tempat bersandar berlapis sama lokal, kesandaran, betul. Kalau hanya tempat berlindung, hujan lapis lama dua berlapis sama, daunnya lewat. Tapi suami itu bukan sekedar itu. Yang dulu ada khair, membimbing, menunjukkan istrinya kepada jalan kebaikan. Itu tanggung jawab suami. Kalau istrinya yang tidak sholat, suaminya yang rajin sholat, yang taat, nanti baru masalah. Istri solehah, suaminya tidak soleh, istrinya tetap selamat. Suami soleh punya istri tidak solehah, ini suami belum tentu selamat. Dia gak baik siapa. Makanya dalam Al-Quran dan hadis itu, kalau kita punya istri gak sholat, itu ada 4 tahapan. Nah ini penting terutama bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Kalau istri gak sholat itu gimana Ustaz? Al-Quran dan hadis Nabi membimbing setiap laki-laki yang punya istri gak mau sholat dengan 4 tahapan. 1. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh istri dan anakmu itu untuk sholat dan bersabarlah engkau dalam menyuruhnya. Jadi tugas utama suami itu menyuruh. Suruh. Kita udah nikah 5 tahun loh. Udah saya lihat. Adinda ada sholat-sholat di letak anak. Sementara dulu aku telah mengatakan saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar tersebut tunai. Sejak itu berpindah beban dari pundak ayahmu ke pundakku, maka semua dosamu tanggung jawabmu. Mulai sholat dan lahir biaya. Aja nampak udah teratur udah keserupo saya udah kurang. Beda sekali pasal-pasal dan kalau tak taat berhenti bodoh yang tidak suka. Karena dulu itu kan, berarti lapak suruh tapi gak sudah disuruh tapi gak naik ke tahap kuat. Begitu pentingnya sholat sampai dalam proses menyuruh istri sholat itu ada tahapan. Tahapan pertama suruh, kalau ada mempat mainkan tahap kedua. Fakhla min madajiha, pisahkan di tempat tidurnya. Maka jangan main-main dengan sholat ini. Karena lampu semua engkau sholat, engkau tidak jual mau sholat, ini mulai ditunda sampai engkau mau sholat, aku tidur di luar di sofa, kamu tidur di kamar. Pisahkan tempat tidurmu. Aku jadinya mantap. Memang ikut waktu dulu. Awak tak bosan, ikut sekarang ngalor tadi. Kalau dah ada, sekarang awak bisa membuka Facebook sampai tengah malam. Ini wanita, dari banyak selimut bercahaya itu wajahnya. Kecewa kepada simpuan itu HP-nya tu. Seminggu, 2 minggu dipisahkan tempat tidur, tapi dia tetap tidak sholat. Tak kira mempat. Maka mainkan tahap 3. Oh, Al-Quran mencipta. Fahakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kadukan kepada keluarganya yang hikmah. Kadang-kadang istri itu patuh tidak kawal. Dia lebih patuh ke kakak laki-lakinya atau ke mamanya atau mungkin Pak RT-nya. Pokoknya intinya keluarganya hikmah yang didengar kata-katanya. Kalau bahasa Jawa dan asin mulinya. Kalau dia dikatakan ke kakak ipar tu, datangi rumah tu. Assalamualaikum. Udah. Kalau kadang juga ada. Naro. Espan mudo maka apa? Mandi macam ko ada.
Memulai 50 tahun nikah jadi udah sampai gini nyonya sholat latihan kamu menyuruh. Coba tanya, siapa sih kau tidak pernah mengadu kalau Allah maka kamu seperti ini. Bentuknya penting sholat tidak bisa mahal. Jadi kalau kamu keudah, kalau lapang maka sudah beko sudah sholat maghrib datanglah ke rumah tujuh aja yang sudah mungkin lidah udara dihasil daripada Allah. Kalau basuh dia apa sumando itu sumando dunia akhirat itu ada sumando kacamnya itu. Peluk itu terang dia makasih dia juga sudah saudara. Timbullah sudah maghrib kakak ipar ke rumah. Itu. Assalamualaikum. Yang buka pintu anaknya. Waalaikumsalam. Ma, ada madam itu. Kan madam kan? Mamanya. ABC ibu. Tumben udah datang ke rumah kami. Aduh, ini. Lalu bapak laki kau mana luka? Dan katanya kau tak tahu sholat. Malu dah dia. Sampai mengaku lagi kau. Karena jualah kerja nama di kubur. Karena jualah arwah ayah di yang lahat. Mungkin mereka menunggu doa dari anak-anak yang termasuk engkau. Kata kakak dan laki-laki. Ada yang dia kok. Ada yang udah semua sholat bini udah ada sholat. Oh iya kiro bini udah tak besok. Karena mental ma'ruf ada banyak kanan jelek. Tapi kok cara gagal total. Disuruh nggak mempan, dipisahkan tempat tidur nggak mempan, dikandungkan sama keluarganya melawan. Lalu gimana Ustaz? Yang keempat kata Nabi, kalau tiga cara ini saya kau ya ayyuhal rijal, hai kaum laki-laki, alaikum bil khiyar, kalian boleh punya pilihan. Kau memang lebani naik apa? Lebani naik apa? Alaikum bil khiyar, kalian boleh punya pilihan apa? Pilihannya yang pertama, in tasbiru tahsabukum kan nuhi. Kalau kalian bersabar dengan istrimu itu, engkau dapat pahala seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh walaupun istrinya tidak taat, tidak dia ceraikan, dia tahan, dia sabar. Tapi pilihan kedua, wa illam tasbiru fatalliquha. Namun kalau engkau tidak sabar menghadapi pilihan kasalah itu, talak, ceraikan dia. Begitu. Nah, itu kita banyak apa?